Ciri-ciri kampas kopling yang habis pada mobil manual. Di video ini saya akan menyebutkan beberapa hal yang mengindikasikan kampas kopling itu benar-benar habis. Jadi bukannya cuma sudah tipis atau masih agak tebal ya, masih bisa disetting, namun kadang sama bengkel disuruh mengganti. Langsung saja, yang pertama kita akan menjelaskan di bagian persneleng ini. Nah, cara pertama adalah biasanya kita ngetesnya dimasukkan dengan gigi 2. Jadi ketika start dengan gigi 2 itu posisi pedal rem diinjak, kopling dilepas. Nah, di situ tidak mati. Nah, itu bisa mengindikasikan kopling habis atau kopling terlalu tinggi penyetelannya. Nah, ada dua kemungkinan ya, antara kopling habis atau terlalu tinggi penyetelannya. Jadi kopling itu memang kadang perlu disetel sekian ribu kilometer, itu harus disetel ulang agar turun lagi koplingnya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah ketika di gigi 4 atau 5, ketika digas itu cuma meraung, di sini meraung tambah tinggi ketika mau menyalip atau mendahului truk. Di sini meraung sekali, namun mobilnya tidak menambah kencang. Nah, di situ ada dua indikasi juga, antara setelan terlalu tinggi atau dari koplingnya memang sudah habis. Kemudian bagaimanakah untuk memastikan ini setelan terlalu tinggi atau koplingnya sudah habis? Nah, kalau di bengkel resmi biasanya sebentar-sebentar sudah, ini sudah berapa ribu kilometer, dan ini waktunya ganti karena bengkel itu berpatokan pada kilometer dan lama pemakaian. Padahal kalau kita makainya cuma di jalan datar terus atau tidak di pegunungan, kopling itu akan cenderung awet. Nah, selanjutnya untuk memastikan antara habis atau setelan terlalu tinggi, kita bisa melihat dari pedal kopling ini. Caranya seperti ini. Kalau di sini tidak perai ya, misalnya diinjak sedikit sudah ngopling, nah itu indikasinya berarti masih bisa disetel. Namun kalau di sini ada perai banyak seperti ini ya, ini mulai ngopling di segini, seret, baru keras ya, baru diinjak keras. Nah, ini berarti mulai ngopling tuas pada derah lahar, mulai menekan matahari. Nah, kalau di sini sudah space-nya agak banyak, sekitar segini ya, 4 atau 5 cm, ini baru ngupling kok masih gerung, istilahnya gigi 4 kadang RPM-nya gerung. Nah, itu berarti koplingnya memang sudah habis ya. Ada dua kemungkinannya itu. Yang pertama, kalau di sini koplingnya terlalu tinggi, maksudnya diinjak sedikit sudah ngopling, sudah gerung, itu masih bisa disetel. Yang kedua, kalau ini segini belum ngopling, jarak 5 cm belum ngopling, kemudian diinjak baru ngopling, nah itu berarti memang koplingnya sudah habis. Kemudian bagaimanakah cara menyetel jika ini diinjak sedikit sudah ngopling ya, diinjak sedikit sudah ngopling? Ini kan karena pemakaian lama-lama, dari setelan segini ini lama-lama naik ya, dari segini kalau dipakai terus lama-lama kopling itu tambah tinggi, kemudian kita bisa setel lagi dan lama-lama akan habis. Nah, bagaimanakah cara penyetelannya? Cara penyetelannya ada di bagian bawah. Untuk mobil Calya Sigra biasanya dari kap mesin sini bisa ya, dari atas.
Namun untuk mobil Avanza Xenia kita harus ngolong ke bawah sini. Di bawah setir ya, di bawah setir ada tuas kopling. Nah, kita ngolong aja, posisinya ada di sini. Ini. Nah, ini bisa kita putar ke kiri. Ini untuk mengendorkan atau untuk menjauhkan agar perainya tambah banyak, kita putar ke kiri. Ini posisi dari depan ya, saya melihat dari depan, ini diputar ke kiri agar injakan koplingnya itu menjadi lebih perai. Nah, di sini seberapa banyak putaran yang dibutuhkan untuk penyetelan ini? Biasanya sekitar 2 atau 3 putaran. Misal dari sini kita putar, naik 1, kemudian putar lagi 1. Nah, 2 putaran ini dicoba dulu, jangan sampai nanti terlalu dalam perainya. Kalau terlalu dalam nanti masuk giginya akan susah. Jadi secukupnya saja. Jadi agar dari posisi ini. Nah, ini ya, saya pindah ke kopling. Dari posisi netral seperti ini harusnya perainya segini aja sudah cukup. Nah, segini. Perainya segini sudah cukup. Kemudian ini ke bawah sudah mulai ngopling. Nah, disetel segitu aja. Jadi tadi putaran yang bawah tadi disesuaikan, diputar ke kiri kalau sudah segini atau sekitar 2 jengkal 2 jari ya, atau sekitar 4 cm, ini sudah cukup. Jadi kalau nanti perainya terlalu dalam gini, nanti masuk giginya akan agak susah karena si kopling itu kurang misah dari transmisi. Oke, segini teman-teman cara ciri-ciri perkoplingan yang sudah habis dan cara menyetelnya. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.